Kemarin kita bedah konsep turunan dari eling dan waspada dari Lebaran. Kemarin kita sudah bahas waspada sehari-hari, yaitu nilai. Dan kita ngobrol bahwa itu interaksinya dengan tujuan, yaitu eling, tujuannya mau kemana. Nah, tujuan ini biasa disebut juga sebagai cita-cita. Dan cita-cita itu aspeknya banyak. Cita-cita biasa disebut juga sebagai, katakanlah, aspirasi gitu ya. Itu tujuan, aspirasinya mau ke sana. Ada aspirasi profesional, seperti karir. Pengen jadi dokter, pengen jadi astronot, misalnya, pengen jadi influencer, misalnya gitu. Ada aspirasi personal, pertumbuhan pribadi, pengen kreatif, pengen membantu orang lain, social impact, nah, aspirasi personal. Ada juga aspirasi keuangan, aku pengen kaya, aku pengen miskin. Ada yang kayak gitu tuh, dengan alasannya sendiri, kita nggak bisa ngejudge, jangan menertawakan juga. Ada aspirasi sosial, pengen bermanfaat di masyarakat, pengen membuat masyarakat yang lebih bersatu, pengen buat masyarakat yang lebih dinamis, dan seterusnya lah. Ada juga aspirasi spiritual, mencakup kepercayaan diri, mencakup praktek spiritual, iman, agama, dan seterusnya. Nah, biasanya yang kita bahas, yang sering kita bahas itu aspirasi profesional. Cita-citanya apa, Dek? Jawabannya biasanya aspirasi profesional. Ini mungkin perlu kita balance lagi, kita seimbangkan lagi, bahwa banyak loh sebenarnya cita-cita, banyak aspeknya loh. Yang nggak mau mumet nggak apa-apa, tapi kalau yang mau menggali lebih dalam, sebenarnya banyak aspek dari cita-cita. Dan semua cita-cita itu hadir. Bedanya cuma dia dideklarasikan atau tidak dideklarasikan. Semua makhluk yang bergerak, misalnya hewan, banyak hewan, itu pasti merasakan lapar sehingga punya aspirasi makan, walaupun tidak mendeklarasikannya, tapi kita bisa melihat dari perilakunya. Tapi bedanya manusia dan hewan adalah kemampuan manusia untuk mendeklarasinya. Jadi penting kalau punya cita-cita, kan banyak tuh tips untuk nulis cita-citamu. Jangan hanya cita-cita karir, cita-cita personal, cita-cita keuangan, dan seterusnya. Kalau sudah ada cita-citanya, muncul problem berikutnya. Dari semua aspek ini, mana yang bisa dikejar duluan? Kalau itu mikirnya serial, atau mikirnya paralel. Dengan melakukan ini, cita-citaku yang lain terganggu atau tidak? Dengan melakukan perjalanan ini, berapa dari cita-citaku yang terakomodasi? Mungkin yang profesionalnya terakomodasi 10%, yang spiritualnya terakomodasi 50%, dan seterusnya. Dan jangan ngomong soal ideal, ini harus agama harus 100%, harus 100%. No, saya nggak ngomong tentang keyakinan, saya ngomong tentang distribusi aspirasi. Karena secara faktanya manusia punya banyak aspirasi, disadari atau tidak disadari. Selama manusia masih bernafas dan bisa merasakan lapar dan bisa mengalami nafsu, berarti masih ada aspirasi. Cuman bedanya dideklarasikan atau tidak. Kalau dia menyadarinya, kalau dideklarasikan kemudian dia menyadarinya, artinya itu kemudian bisa diolah. Kalau tidak dideklarasikan, dia hanya ikut arus tapi tidak bisa diolah. Makanya kadang-kadang penting merenung untuk mendefinisikan itu, menjadikan, nggak perlu diumumkan ke orang, tapi kita tahu persis, ini saya pengen gini, sehingga kita tahu persis petanya dan kita eling tujuannya kemana. Nah, eling ini tadi kan kawin sama nilai. Untuk mencapai ini semua, kita harus waspada nih. Waspadanya apa? Nilai yang sudah kita tata. Ada yang kita obrolkan agak dalam di video sebelumnya. Nah, jadi kita perlu memberi prioritas pada aspirasi. Gini beberapa caranya. Kan kita sudah punya aspirasi, kita sudah punya nilai. Untuk mencapai aspirasi yang kita inginkan, kita harus bersandar pada nilai-nilainya dalam perjalanan. Seperti untuk mencapai sekolah naik sepeda, kita harus waspada agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, kan ada waspada, ada elingnya. Oke, ini tadi kita membahas banyak tentang elingnya, yaitu aspirasinya. Jadi, gimana mengawinkan keduanya? Gimana nilai ini dan aspirasi ini kawin nih? Untuk memberikan prioritas pada aspirasi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Identifikasi nilai-nilai Anda. Nih, beneran nih. Identifikasi beneran, nomor 1 apa, nomor 2, nomor 3 apa. Nggak perlu tertekan harus dengan singkatan yang asik. Singkatan-singkatan seperti gitu-gitulah, nggak perlu. Yang penting ada urutan yang sesuai dengan benar-benar Anda. Karena itu pentingnya buat kita sendiri kok, nggak perlu diumumin ke orang lain juga. Identifikasi nilai-nilai. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang paling penting dalam hidup Anda. Ini dapat membantu menentukan aspirasi mana yang sejalan dengan nilai-nilai Anda yang paling penting buat Anda. Nomor 2,
Tetapkan tujuan spesifik. Bongkar aspirasi menjadi tujuan yang lebih spesifik dan dapat dicapai. Ini enggak, misalnya aspirasi spiritual, pengen langsung jadi nabi, kan agak susah. Oke, saya tak belajar sholat bener dulu deh, saya tak belajar. Nah, itu maksudnya tujuan spesifik, langkah demi langkahnya untuk mencapai aspirasi tersebut. Nomor 3, tipsnya bisa tentukan urgensinya. Karena setiap keadaan berubah, ini aspirasi mungkin urgensinya jadi berubah juga. Saat ini aku kesempatannya kayak gini, urgensinya kayak gini. Ada yang namanya Eisenhower Matrix misalnya. Ini berguna untuk ini. Apakah ini penting atau ini mendesak? Ini tidak penting tapi mendesak. Tidak mendesak tapi penting. Atau tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kita bisa mengkategorikan itu. Jadi tahu nih. Tentukan urgensinya yang mana nih untuk dilakukan. Juga ada tips berikutnya. Tips berikutnya ada yang namanya evaluasi kelayaan. Kamu mimpi pengen jadi bisa terbang. Layak enggak? Mungkin atau tidak tuh untuk dicapai. Boleh cita-cita yang jauh, besar, luar biasa, it's okay. Tapi paling enggak punya bayangan gimana aku mencapainya nih. Mungkin tercapai atau tidak nih. Kalau tidak mungkin, apa yang kurang di diriku? Ayo tak tambahin. Aku kurang pintar mungkin, oke aku belajar. Aku kurang kuat mungkin, oke aku ngelatih fisik dan seterusnya. Nah itu tektok analisis itu penting untuk bisa menentukan prioritas pada aspirasi apa yang harus dikejar, pada aspek yang mana gitu. Terus dilakukan terus evaluasi secara berkala. Karena dunia bergerak, keadaan kita berubah, keadaan lingkungan sekitar berubah. Yang kita hitung minggu lalu belum tentu keadaannya masih sama dan kita harus beradaptasi. Memang tidak mudah. Paling mudah itu nggak mikirin itu semua, jalan seadanya. Tapi sebenarnya ada imbal baliknya. Kalau kamu tidak merencanakan hidupmu, kamu jangan pernah punya tuntutan terhadap pencapaian. Kalau kamu mau menuntut pencapaian pada aspirasi yang manapun, berarti harus mau menganalisa itu untuk mendapat kesempatan lebih tinggi mencapainya. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena manusia punya waktu yang terbatas, punya perhatian yang terbatas, dan punya sumber daya yang terbatas. Kuncinya adalah bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk bisa seefektif mungkin digunakan untuk mencapai tujuan. Kalau orang Islam, tujuannya mendapat ridho Allah misalnya. Bisa lewat aspirasi yang lain, aspirasi profesi tapi yang ridho Allah, aspirasi personal tapi yang dapat ridho Allah, aspirasi keuangan kaya tapi yang dapat ridho Allah. Ada caranya semua itu pasti. Kaya, senang sedekah, kaya, duitnya digunakan untuk manfaat lebih banyak orang, itu insya Allah lebih diridhoi, kemungkinan diridhoinya lebih tinggi daripada untuk untuk di pribadi aja keuangannya misalnya gitu. Nah, ini hal-hal yang tidak mudah dan pasti banyak yang ngomong, hidup kok ribet amat. No, ini hanya sebuah pintu tawaran. Kalau Anda nggak mau mikir seperti ini dan Anda bahagia dengan hidup Anda, saya iri luar biasa. Mungkin Anda nggak perlu seperti ini tapi udah beres. Dan hadiah dari Tuhan itu jangan digunakan untuk ngecek yang bodoh-bodoh seperti saya. Kalau saya karena bodoh, hidup tinggal ngalir itu kayak jadi kehilangan arah. Makanya perlu mikir-mikir yang enggak seperti ini. Untuk teman-teman yang merasa hidupnya perlu dianalisis dan pengen tidak menyia-nyiakan sumber daya yang terbatas yang diberikan Tuhan, mungkin ada manfaatnya merenung-merenung sedikit untuk membuat peta tentang ini. Demi hidup Anda lebih bermanfaat untuk orang lain. Khairunas anfa'um linas. Semakin baik manusia, semakin banyak dia manfaatnya. Semoga kita jadi bagian orang-orang yang diridhoi Allah. Amin. Moga.